Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu berlaku adil bagi sesama tanpa mencari keuntungan, yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Roni G. Kadun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi ini, di hari baru ini, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu melalui siaran Bina Keluarga Kristen di saat ini. Dan ketika kami akan merenungkan kebenaran yang ada di dalam Imamat pasal 25 ayat 44, kami mohon penyertaan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami. Kiranya firman-Mu yang akan hamba sampaikan bukan hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi sungguh hidup dan mengubah cara pandang serta sikap kami dalam hidup sehari-hari. Tolong dan urapi hamba yang akan menyampaikan renungan di pagi ini, agar hamba layak di hadapan-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar hanya berakar dalam kebenaran-Mu, dan boleh menjadi berkat serta penguatan bagi pendengar. Kami serahkan siaran kami ini dan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan senyuman bagi Tuhan. Di pagi ini adalah hari yang kedua di bulan Oktober di dalam tahun 2025. Tepatnya hari Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025. Kita akan membaca firman Tuhan, dan sesuai mesbah penyembahan keluarga GKI di Tanah Papua terambil dari Alkitab Perjanjian Lama dalam Imamat 25 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Perlakuan terhadap orang miskin. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Demikian kata firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tinggal dalam hati kita dan menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema renungan firman Tuhan di pagi ini adalah peduli dan melayani sesama dengan kasih, bukan mencari untung. Saya ulangi, tema renungan firman Tuhan adalah peduli dan melayani sesama dengan kasih, bukan mencari untung. Saya mengawali renungan di pagi ini dengan sebuah pertanyaan kepada kita terhadap perikop
atau topik bacaan dalam Imamat 25, yaitu perlakuan terhadap orang miskin. Nah, kira-kira apa ekspektasi atau bayangan kita dengan kata orang miskin? Tentu kita mungkin akan merasa tidak peduli. Miskin ya tetap miskin dan tidak punya apa-apa. Dan pasti bayangan kita miskin adalah orang yang susah karena melarat. Namun, kata perlakuan dalam perikop menunjukkan perlu adanya perhatian dari kita kepada orang miskin, dalam tanda kutip. Nah, sehingga timbul pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mempunyai perhatian secara khusus bagi mereka yang miskin di sekeliling kita atau yang ada di tengah jemaat kita dan masyarakat pada umumnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat latar belakang dari Kitab Imamat. Kitab Imamat ditulis dalam konteks umat Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari Mesir setelah mereka dijadikan budak bangsa Mesir selama 430 tahun lamanya. Kita dapat baca dalam Keluaran 12 ayat 40 dan 41. Di sini kita dapat bayangkan bagaimana mereka menjalani hari-hari hidup sebagai budak yang diperintahkan dengan kekuasaan yang begitu kejam dan tersiksa. Sehingga kalau kita melihat dalam ayat sebelumnya dalam bacaan Imamat tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, maka bangsa Israel ada di dalam tahun Yobel pada saat itu, yaitu tahun pembebasan dari perbudakan yang mereka alami selama di Mesir. Sehingga dari pengalaman bangsa Israel yang secara garis besar diuraikan dalam Imamat 25 ayat 35 sampai ayat 55 berbicara tentang keadilan sosial dan pemulihan umat bangsa Israel. Bahwa pasal 35 dan seterusnya umat Israel diingatkan untuk menindak orang miskin tetapi memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup layak. Serta Allah menekankan bahwa bangsa Israel harus memperlakukan sesama umat sebangsa dengan kasih dan dengan adil, bukan sebagai budak yang diperjualbelikan. Secara khusus dalam bacaan kita di pagi ini, dalam ayat 44 ada perbedaan antara sesama umat Israel dan bangsa di sekeliling, yaitu bahwa orang Israel tidak boleh diperbudak selamanya. Perbedaan status sesama umat Israel dipandang sebagai saudara, bukan sebagai budak, sedangkan bangsa asing bisa dijadikan sebagai budak. Yang dimaksudkan di sini perbedaan dalam konsep budak kuno zaman itu berbeda dengan perbudakan modern sekarang. Jadi, jangan kita salah penafsiran tentang ayat 44 ini, bahwa perbedaan yang dimaksudkan dalam konteks bangsa Israel, budak haruslah mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak selalu identik dengan penindasan secara brutal. Di mana pesan teologisnya bahwa
Allah ingin bangsa Israel memberlakukan sesamanya dengan adil dan penuh hormat. Sebab Allah sedang mengatur sebuah sistem sosial dalam budaya zaman itu untuk tidak mengizinkan eksploitasi atau memanfaatkan manusia sebagai budak. Sehingga ada pesan secara moral bahwa Allah membatasi penindasan selama umat Tuhan dan mengajarkan prinsip keadilan, solidaritas, dan perlindungan terhadap kaum yang lemah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, jika kita menghubungkan perikop dari bacaan Imamat 25 ini tentang perlakuan terhadap orang miskin dengan tema sentral GKI di Tanah Papua dalam minggu ini, yaitu berlaku adil bagi sesama tanpa mencari keuntungan, maka kita dapat menarik pesan bahwa yang pertama, konteks di Papua secara umum masih ada ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi masyarakat kecil. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar jangan kita ikut-ikutan dalam pola penindasan atau hanya mencari keuntungan pribadi. Tetapi hendaklah kita selalu berdiri sebagai suara keadilan. Yang kedua, tema GKI di minggu ini, yaitu berlaku adil tanpa mencari keuntungan, adalah sangat relevan karena menegaskan panggilan gereja untuk menjadi saksi keadilan. Gereja dipanggil untuk membela orang kecil dan menguatkan yang tertindas, serta memastikan bahwa pelayanan tidak berorientasi pada materi, tetapi pada kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita perlu untuk memberdayakan jemaat, bahwa jemaat dipanggil bukan hanya untuk memberi belas kasihan, tetapi juga membangun kemandirian dan memberdayakan sesama yang miskin, agar martabat dan status sosial mereka dijaga dan dihargai. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan dari renungan di pagi ini mengajarkan kita bahwa Allah menghendaki sebuah keadilan dan kasih yang nyata kepada orang miskin, dan supaya kita hidup saling menolong serta menolak ketidakadilan serta melayani tanpa motif-motif tertentu. Maka dengan demikian, kita sebagai umat Tuhan menjadi terang Injil yang menghadirkan kehadiran Allah di tengah lingkungan jemaat, masyarakat, dan bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini, yang mengingatkan kami untuk hidup saling peduli, saling melayani, dan saling mengasihi. Engkau memanggil kami bukan untuk mencari keuntungan diri, tetapi untuk menghadirkan kasih-Mu bagi sesama.
Tolonglah kami ya Tuhan, agar setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kasih Kristus nyata melalui hidup kami, sehingga dunia melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang sejati. Kami serahkan segala pelayanan dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus terus membimbing langkah kami, menguatkan hati kami, dan menuntun kami untuk tetap setia pada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru dan Teladan kasih yang sejati, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.